Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Qala sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yatalaqu min rusuli yaumal qiyamati ahluhu wa waladuhu fayaqimunahu baina ta'ala fayaqulana ya rabbana hud lana bihaqina minhu fa innahuma alamna ma nadkhalu. Yang kita muliakan, yang kita cintai, guru kita bersama yang mulia Habibana Alwi Abdurrahman As-Segaf. Kita doain Habib Alwi biar sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah berkahi ilmunya. Yang mulia saudaranya Al Habib Abu Bakar Abdurrahman As-Segaf, doain biar panjang umur, biar berkah, selalu sehat walafiat. Yang mulia Al Habib Agil Habsi, doain panjang umur. Al Habib yang muda tadi siapa namanya? Udah Rizki Al Habib ini namanya juga. Ali Idrus, luar biasa. Habib Ustadz muda turun sekarang, luar biasa. Kalau saya Habib Alwi berbuat pemain lama, gua ngomong apa aja nih, pala 6 coy, iya gak? Kalau pala 6 pemain lama, betul gak? Saya pesen Habib muda, kiai muda, ustadz muda, bila berjuang syiar agama biar sabar. Pesen saya nih buat ustadz muda, Habib muda, siapapun dia masih muda biar sabar. Katanya asabru minal iman, sabar itu bagian daripada iman kita, betul gak? Biar sabar. Ustadz, Habib, kalau nggak sabar, tidak mau dikatain orang, tidak mau dihina orang, berhenti jadi ustadz, ngojek. Gua kasih tahu loh, pakai jaket hijau coy, ya nggak? Kenapa? Biar sabar. Dihina, dikatain orang, dicela, siapapun orang, bila jalan kebaikan pasti dikatai orang, dihina orang. Apalagi orang Betawi. Betawi nggak pernah hina orang, cuma dehem doang. Ahem. Ustadz tengik. Jujur nih. Kenapa? Sebab apapun yang kita pilih dalam hidup ini mengandung resiko. Sekali lagi saya katakan, apapun yang kita pilih dalam hidup mengandung resiko. Naik motor jatuh pasti. Nggak ada orang naik motor nggak pernah jatuh. Nggak ada. Nggak ada orang naik motor nggak pernah jatuh. Betul nggak? Jatuh Lorenzo, Petrosa, Rossi, Marc Marquez. Jujur, siapapun pembalap pasti jatuh, betul nggak? Motor bagus, betul nggak? Mesinnya cakep, seragamnya cakep, GP 500, depannya Marlboro, kaki Lucky Strike, belakang Aqua isi galon. Iya nggak kira-kira? Siapapun pembalap pasti jatuh. Maka hidup ini pilihan. Saya katakan, hidup jangan cari masalah. Sekali lagi saya katakan, hidup jangan cari masalah. Masalah nggak pakai dicari, datang sendiri.
Lu pikirin dah. Iya gak? Gue bisa kayak Habib Alwi, bisa gue kayak Habib Alwi, betul gak? Ya gak? Filsafat nih bisa gue. Hidup jujur, apapun pasti ada masalah. Nggak ada orang nggak masalah, nggak ada. Presiden pusing masalah, RT apa lagi pusing. Hidup ini semua jujur. Lihat tuh, pesta perkawinan, orang pesta perkawinan dikirimin baleho kembang, kan sering tuh kan, di gedung, di hotel ditulis itu Susi PS Ridwan, umpama ya nggak, ditulis di situ kalimatnya, selamat menempuh hidup baru. Sering kalimat itu dipakai untuk acara pernikahan perkawinan, selamat menempuh hidup baru. Kalau pendapat saya, pendapat boleh beda boleh kagak, betul ya? Kalau pendapat saya, kalimat ini salah. Selamat menempuh hidup baru salah. Yang benar, selamat menempuh hidup bermasalah. Gua kasih tahu lo, kawin puyeng coy. Lu jajal deh. Lu jajal kawin puyeng. Jajal, betul ya? Kawin nikah repot, cetak undangan 1000 undangan 6 juta, mahal. Kalau yang mau murah yang di warung pakai ditulis Sugianto lawan Dewi Ningsih pakai spidol, murah berarti itu. Catering 80 juta, mahal. Kawinan tenda 6 juta, organ tunggal 3 juta, mahal. Gue kasih tahu loh, tenda mahal. Hansip RW 200, gue kasih tahu loh, Hansip RW 200, di luar uang rokok, makan ngikut, ya gak? Maka hidup bermasalah, siapapun hidup bermasalah, maka kita harus banyak sabar. Lihat sabarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil sabarnya Nabi. Satu kutika, pinjem bahasa ayah saya Kiai Abdullah Syafi'i, satu kutika. Yang bener kan suatu kutika, potong letter kata orang Jakarta nenggel. Satu kutika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, pergi bersama sahabatnya Zaid bin Harisah. Nabi bersahabat dengan Zaid bin Harisah, dakwah ke kota Taif, lebih kurang sekitar 80 kilo dari Mekah ada kota Taif, kota pegunungan. Di situ Nabi dakwah, menyampaikan agama. Mari masuk agama Islam, agama yang sudah jelas, syariatul ghara yang layaliha kanahariya jelas, al haram bayin, al halal bayin, jelas Islam. Mari masuk agama. Di saat itu manusia zaman jahiliyah nyembah berhala. Pada itu berhala ada yang dari batu disembah, Tuhan, Tuhan. Ada yang dari kayu, Tuhan, Tuhan. Ada yang dari roti gandum, ada loh. Zaman roti dulu, roti gandum dibikin Tuhan, kayak roti buaya. Dia sembah Tuhan, Tuhan. Perutnya lapar, dikopek, kopek. Dia makan Tuhan dia. Jujur. Maka Nabi menyampaikan dakwah, mari masuk agama yang sudah jelas, agama yang mengajak kebaikan dan kebenaran.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu manusia nggak ada yang ketarik. Kumpul anak muda semua nih. Anak ukuran SMP, SMA, yang sedang-sedang 3 perapat. Kumpul semua, megang batu kolar. Tahu batu kolar? Batu pegang. Batu DP. Tahu batu DP? Pecahan genteng. Yang kalau kita di pantai lempar tuk 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 tuk. Lu jajak ke kebun binatang dah. Ambil pecahan genteng lempar tuk 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 tuk. Gua 4 kali coy. Tajem. Pegang. Di saat Nabi lagi menyampaikan dakwah, mari masuk agama Islam, agama yang Allah berikan. Mari dengan akhlak yang baik. Naik orang muda, badannya seterok, kata orang Jakarta bebeng, badannya gede seterok, kayak yang suka olahraga atau ragawati. Aderai. Badannya kayak Aderai. Teteknya naik turun. Aderai. Iya gak? Teteknya naik turun Aderai. Tetek bisa godek. Hebat bener. Tetek laki nih. Gue ngomong apa adanya. Lihat binaragawan tuh, teteknya godek-godek begitu. Naik orang, badannya gede. Dituding Nabi, ditunjuk Nabi. Ya Muhammad, ukhrud min baladina. Ya Muhammad, ukhrud min baladina. Keluarlah kau dari kampungku, keluarlah dari negeriku. Jangan ngendon lagi. Tahu ngendon? Ke orang Kuningan. Orang Kuningan kegusur, pindah ke Citayam. Itu namanya ngendon. 15 tahun di Citayam. Citayam mahal, jual lagi. Pindah Pelabuhan Ratu. Pinggir laut coy. Nabi kaget. Nabi lagi bicara, anak muda nuding Nabi. Ya Muhammad, ukhrud min baladina. Keluar kau dari kampungku. Belum beberapa dikomandoin, anak-anak yang megang batu, timpuk. Dia timpukin kemon. Nabi ditimpukin. Nabi Muhammad ditimpukin pakai batu. Batu kolar, batu DP. Zaid bin Harisah sebagai sahabatnya dijagain, jangan sampai Nabi yang kena. Begitu sahabat namanya. Itu namanya sahabat, melindungi sahabatnya. Cakep. Kita mah kagak. Payah kita tengik. Sahabat susah ditinggalin. Payah lu belajar sama Nabi. Sahabat lagi susah ditimpukin. Zaid bin Harisah badannya dilebarin ke triplek. Jangan sampai kena Nabi. Begitu banyak batu yang dilontarkan, batu DP, batu kolar. Ada beberapa batu mengenai tubuh Rasulullah. Darah mengalir keluar dari tubuh manusia yang paling mulia. Manusia yang paling mulia, rahmatan lil alamin. Ngocor darah. Orang stop, berhenti, jangan tempuk. Op. Ini kata orang Betawi, Belanda coy. Op. Udah berdarah. Luar biasa manusia. Emang jahiliyah nggak beres nih. Nabi minggir bersama Zaid bin Harisah. Kata orang Jakarta bilang ngadem. Minggir Nabi. Di bawah pun anggur. Dia bersihin darah yang keluar dari tubuh Rasulullah. Zaid bin Harisah nangis. Ya Allah,
Kata orang Jakarta, begini-begini amat berjuang. Ini orang Betawi, nih Betawi umpama. Ini kan umpama. Pakai tamsil gue ngomong nih, biar paham. Ya Allah, begini-begini amat berjuang. Gue doyok-oyok. Lu lihat tuh. Lagi bersihin darah, malaikat penjaga gunung Taif datang menghadap Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku lihat engkau dimaki, engkau dicaci, engkau dihina. Izinkan aku yang jaga gunung Taif, kau restui, kata orang Jakarta. Izinkan aku angkat gunung Taif, aku mau gencet kota Taif. Tuh, coba lu bayangin, Gunung Salak angkat, tekan Citayam, hancur Bojonggede, berarakan Kang Cendol. Lu bayangin coba lu, Gunung Salak diangkat, tekan Citayam, berarakan coy. Apa kata Nabi? Jangan engkau angkat, biarkan aku dilukai. Aku berharap nanti anak cucunya akan masuk Islam. Luar biasa sabarnya Nabi. Kita biar sabar, hidup ini biar sabar. Bini ngambek biarin aja. Ya Allah, bang mana nggak ngambek? Duit di dompet KTP doang. Ame duit 2000-an dua. Nah kiamat. Biar sabar hidup. Kan bicara cinta, betul nggak? Jujur, saya katakan, kalau cinta sama Nabi, cinta dengan Rasulullah, sa'yan ala roksi, kepala buat kaki, kaki buat pala. Tapi kalau cinta sesama kita, sedang-sedang aja, sedang-sedang aja. Jangan terlalu cinta. Jujur, kalau terlalu cinta, ada waktunya datang benci. Jangan terlalu benci, ada waktunya cinta. Ada orang berdua nih, kemana-mana berdua, bestinya, tahu besti? Kemana-mana berdua. Ziarah ke Jawa berdua, ziarah ke Jawa berdua, kain sama, gajah duduk, gajah duduk juga. Tesennya coy, kemana-mana berdua. Ziarah ke Jawa nginep 2 hari, balik ke Jakarta, ke Tanah Abang berdua, kemana-mana berdua. Minjem duit kagak dapet, kagak beres urusannya nih. Iya nggak? Makanya cinta itu sederhana. Kalau sama Nabi sa'yan ala roksi, kepala buat kaki buat pala. Maka memang dari dulu saya katakan, dari dulu sampai hari ini, laki-laki paling pinter bohongin perempuan. Gua kasih tahu loh, dari dulu laki-laki paling pinter bohongin perempuan, dan perempuan mau lagi dibohongin. Itu masalah. Orang laki kalau ngomong indah banget, apalagi Betawi, kalau ngomong Hani, padahal namanya Ropiah, nggak beres, luar biasa. Hani, namanya Ropiah. I miss you, aku kangen dengan kamu. I need you so much, aku butuh dengan kamu. Tangan grepe. Biasa coy, ya gak? Makanya cinta itu kalau aman Nabi sa'yan ala roksi. Maka jujur, kita berharap kita jadi orang yang sabar, orang yang cinta aman Nabi Muhammad, orang yang sayang dengan Nabi Muhammad dan cinta kepada Nabi Muhammad. Kita sambut guru kita. Welcome Al Habib Alwi bin Abdurrahman As-Segaf. Selamat datang. Sudah men.
Pintar gue tahu. Ya, harus gampang. Urusan belakangan, duduknya dulu ya. Beres. Gue pemain lama, jangan pakai diajarin. Gue pemain lama. Bener, gue pemain lama. Bangku geser. Kawan, come on. Kita mainkan sesuai instruksi pemerintah, ya, sesuai instruksi pemerintah sini. Saya suruh berhenti, saya berhenti, betul. Artinya kita harus cinta dengan Nabi Muhammad. Jujur, siapapun orang mesti sayang sama Nabi, mesti cinta. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti satu saat kita akan kumpul di padang mahsyar bersama guru kita dan para nabi, juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar manusia semua tertunduk, takut dengan apa yang dia kerjakan, takut dengan apa yang dia lakukan di dunia. Semua manusia terdiam di hadapan Allah, semua tertunduk di hadapan Allah. Semua manusia dari Nabi Adam, Siti Hawa, dan terus sampai manusia yang terakhir Allah ciptakan, semua kumpul di padang mahsyar. Semua ingin ikut Nabi Muhammad. Semua ingin ikut Nabi Muhammad. Nabi Musa ingin ikut Nabi Muhammad. Nabi Isa ingin ikut Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim ingin ikut Nabi Muhammad. Dan semua para nabi ingin ikut Nabi Muhammad. Semua pemimpin lari dari tanggung jawab. Pemimpin dunia semua mundur dari tanggung jawab. Napoleon lari. Pemimpin Jerman Hitler lari. Pemimpin Cina Mao Zedong. Gua nggak bohong, buka di Google. Gua kalau bohong gue berhenti jadi ustadz. Mao Zedong, Deng Xiaoping, tuh beda. Gua hafal. Pemain bulu tangkis gua hafal. Gua kasih tahu nih. Dulu Indonesia negara yang ditakuti bulu tangkisnya. Indonesia dulu. Siapa? 7 jagoan. 7 jagoan bulu tangkisnya. Pertama, Rudi Hartono. Siapa yang nggak kenal Rudi Hartono? 7 kali juara All England, 8 kali. Lin Swee King. Bandung punya Iis Sumirat. Dobelnya Chun Chun, Johan Wahyudi, Christian Ade Chandra. Musuhnya dari Cina, Tang Shenghu, Ho Chia Chang. Buka di Google, gua nggak bohong. Berhenti gua jadi ustadz. Kalau Jiangling motor, beda lo. Jangan salah paham lo. Ada Ho Chia Chang, ada Tang Shenghu, ada Jiangling, beda. Maka dari itu kita mesti mencintai Nabi Muhammad. Sayangi Nabi Muhammad. Di saat itu manusia semua tertunduk.
dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan oleh Allah, yang Allah katakan, ya Muhammad durpa raksa wa gultusno wa gultusma waspa tusapa Adam tahta liwa'i wala fakhor. Ya Muhammad, angkat kau punya kepala, wa gultusma katakan dan kudengar, waspa tusapa kunci sapat di tanganmu, Adam tahta liwa'i wala fakhor. Seluruh nabi di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari cintai Nabi Muhammad, sayangi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian Habib Alwi dalam perjalanan. Kita sambut, mudah-mudahan berkah hidupnya kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih kami ucapkan kepada Kiai Haji Ainul Yakin bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Acara selanjutnya yakni tausiah sekaligus penutup doa yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Ustadzul Fadil wal Mursyidul Kamil Al-Habib Alwi ibn Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Ayo. Ya, selamat datang guru kita yang mulia. Oh, masih setengah jam lagi. Ya udah, cukup dah. Doain Habib Alwi biar sehat walafiat. Allah kasih panjang umur, berkah. Saya dengan Habib Alwi mudah-mudahan insya Allah selalu sehat walafiat. Soleh, soleh, kan lagi viral. Soleh. Kalau kita dengar nih mualim dari awal, semua yang udah diajak ceramah ada media semua. Bulu tangkis dia punya. Iya, iya, motor GP dia punya juga. Oh, yang nggak punya sama tukang pancing. Kalau kita lihat dandanan kiai luar biasa. Usia anak yang demikian tua, tapi kalau lihat Ustadz Ainul Yakin, anak terasa jauh lebih muda. Luar biasa. Kalau intil dia selendang, kata Ustadz Bakar, ini selendang umbul-umbul. Kata Ustadz Bakar, selendang umbul-umbul dipakai. Apa aja yang dilihat di jalanan dipakai. Keistimewaannya di samping itu, kalau ada undangan agak jauh, dia nggak mau pakai taksi, nggak mau pakai Grab, pakai mobil ambulan. Luar biasa, bisa begitu orangnya, luar biasa. Doain deh Ustaz Ainul Yakin panjang umur ya, panjang umur, makmur rezeki, enteng langkahnya, biasa lompatin solokan. Dia kok main layangan deh nggak pernah mau kalah. Kok dia main layangan putus, yang ngasih yang bikin putus digebukin begitu. Neng ngomong-ngomong kan udah malam, capek deh dia. Karena anda lihat muka-muka sini, sebagian besar anda nggak kenal. Itu meskipun orang sini tapi anda nggak kenalin. Tapi sekalipun demikian, kebaikan yang dilakukan oleh panitia penyelenggara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam patut kita hargai, karena maulid dibuat untuk mempersatukan lingkungan minimal kampung sawah dan sebutannya, sehingga hal-hal yang sifatnya sedikit terjadi perbedaan ya nggak menimbulkan keresahan. Ada perbedaan yang menimbulkan keresahan seperti apa tuh perbedaan kampanye, beda ini beda ini beda ini, ya pada ngambek ya, yang jadi presiden siapa ya, yang jadi menteri siapa, lu mesti marahan. Tadi ada lihat tuh ya, anaknya Bang Mahyudin tuh calon anggota DPR, namanya saudara
Bukan yang itu anak Bang Mahyudin, namanya siapa ya? Saudara Peki, udah 3 kali nyalon gagal terus. Lagi nyalon kepala desa pakai kuda. Bilang itu mau nyalon lagi jangan naik kuda, kalah lagi nih. Naik apa Pip? Terserah deh, jangan naik kuda laganya kayak di Ponorogo. Karena kalah dipilih, diduduk di musola begini nih, kok gue kalah lagi ya. Tadi aneh kenal orang baik tuh, udah lama aneh kenal, kurang lebih jalan 2 tahun Ibu Santi tuh, ya mau nyalon anggota DPRD dari PKB apa sih? Partai Kebangkitan Bangsa mana? Oh namanya, ayo inti apal aja anak orang. Namanya Ibu Santi Yulianti Sandali SM. Ini Sandali SM dia masih leher digerobok nih. Lagi pakai sandal. Oh, Ibu Santi Juliawati Sandali SM, caleg DPRD Kabupaten Bogor, dapil 6 ke bagian Bojonggede, Ciseeng, Parung, Kemang, Tajur Halang, Rancak Bungur, Gunung Sindur, Gunung Antang, Gunung Sahari. Ini dapilnya serem-serem amat nih. Ya, karena kalau nggak kenal baik nggak bakalan disebutin. Ibu Santi Gunung Sindur. Enggak, aneh bingung kok Ustadz Ainul Yakin apal aja. Yang begini Ustadz, yang begini jadi openen nih. Walhasil luar biasa. Itu yang mudah-mudahan nih, kalau memang aneh setuju, ya semua jamaah aneh wajibin pilih Ibu Santi. Aneh begitu orangnya, nggak pernah mau mencampuri urusan partai-partai haram sama najis, tapi kewajiban mendukung saudara seagama satu keharusan, paham nggak? Ibarat aneh mau nyalon jadi wali kota Depok, pasti menang kalau aneh mau nyalon. Kenapa? Terlalu besar jumlah yang mengenali aneh. Kenapa? Karena aneh sudah 45 tahun bahkan 50 tahun ngajar agama. Tapi karena aneh nggak tergiur urusan itu, enakan ketemu ente aja. Rezeki anda dapat dari ente, doa anda dapat dari ente, makanan anda dapat dari ente, bahkan anda betah tinggal di antara kalian. Itulah nikmat Allah Ta'ala yang paling sangat anda rasakan sampai pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa minna sallallahu alaihi wasallam anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati panitia penyelenggara Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu beserta segenap donatur maupun lingkungan yang telah membantu acara ini sehingga berjalan sebagaimana harapan. Yang saya hormati para tamu, para jamaah, warga di lingkungan di mana Masjid Jami' Nurul Hidayah ini diadakan Maulid. Ini Masjid Jami' Nurul Hidayah, masjid sebetulnya masjid agung yang dikenal di Palestina. Ini Masjid Jami' Nurul Hidayah dikenal di Palestina. Tapi karena berbetulan nama yang demikian anggun sering disalahartikan sama orang Citayam, mestinya disebut Masjid Jami' Nurul Hidayah, suka disingkat orang Citayam jadi Masjid Jami' Mandaya. Ini dia hilangnya keagungan gara-gara orang Citayam main singkat ngasih nama masjid. Wah susah amat suruh manggil Masjid Jami' Nurul Hidayah, udah nggak Jami' Mandaya. Kata Haji Mae. Terima kasih banyak buat kaum bapak, kaum ibu, ya pemuda remaja putra dan putri yang telah menghadiri kesemarakan ajaran agama kita, yakni di antara kesemarakan agama adalah menghadiri Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Karena perut anda juga lagi sakit, hadiah nggak memungkinkan, kan manggil anda 75. Ya Habib Agil ngasih anda baru 40, masih kurang 35 gitu. Kalau Bang Ustadz Ainul Yakin nggak usah banyak-banyak, cukup cenggo. Oh dia kemarin pakai ambulan. Yang kami hormati para habaib wabil khusus duta besar dari negara sahabat Cengkareng Habib Abu Bakar. Duta besar Cengkareng Habib Abu Bakar Asegaf, duta besar Puncak Raya Habib Nabil Habsyi, duta besar
Kuningan, Habib Rifki, ya, duta besar tak pernah rumah, nggak punya rumah, ngontrak terus Habib Agil. Gini hari masih nyari siapa yang belum nyetor. Pak nggak bisa ngomong banyak-banyak. Hasil atau inti dari apa yang disampaikan sejak pertama dan apa yang dibacakan sejak pertama sampai Isrokol dan lain-lain, satu, kembalilah ingatan Anda, kembalilah kesadaran Anda untuk menyemarakan ajaran agama Anda sendiri. Apa? Majelis ilmu agama. Kalau pengen berbuat anggun dalam kehidupan, pengen enak dalam hidup, pengen kita kemana saja Allah terpelihara baik kepada sesama, modalnya cuma satu. Kembalikan kesadaran Anda kepada ajaran Rasulullah SAW. Modal itu doang. Apalagi anak-anak kecil, anak remaja, cepat didik anak Anda ke agama. Sebejat-bejat manusia siapapun dia, kalau emak bapaknya punya dasar agama, punya kesadaran dalam agama, anaknya bakal balik. Saya kan termasuk anak nakal. Orang tua saya udah sungsang sumbel deh, ibu, bapak, ngadepin Alwi setan, Alwi, nakal banget, Alwi, makan apaan? Tuh, orang tua saya bingung, yang laki bingung, ibu lebih bingung lagi, dikasarin, nggak jadi baik nih, dipukulin, nggak mempan. Bisa ada ngerti? Tapi karena orang tuanya kuat agamanya, kesadarannya tinggi untuk berharap anaknya menjadi baik dalam urusan agamanya, emak bapak nggak pusing-pusing, nggak bosan-bosan ngedoain pagi siang sore malam. Sampai saya punya ibu ngaku sama saya sendiri, Alwi, tahu nggak Alwi? Alwi bisa begini gara-gara Umi, arti Umi ibu. Alwi bisa seperti ini gara-gara Umi ngedoain, bacain Alwi surah Yasin sehari 40 kali, balik dari Isya sampai subuh. Ingat, Bapak, Ibu, udah remaja. Saya bisa seperti yang Anda lihat, diawali dari apa? Dari saya punya ibu yang mengakui sebelum puluhan tahun sebelum pulang ke rahmatullah, minimal saya sejak usia 27 tahun sampai 30 tahun, beliau sendiri yang berkata, Alwi, tahu gak Alwi, kenapa Alwi bisa balik seperti ini? Itu gara-gara Umi yang bacain Alwi surah Yasin dalam satu malam 40 kali balik dari Isya sampai subuh. Kapan Anda punya anak bisa bahagia dalam kehidupan? Kalau Anda sebagai orang tua laki, orang tua perempuan, nggak sayang melihat anak-anak Anda yang dalam gejolak, na'udzubillah. Kapan anak-anak kita meraih kebahagiaan hidup di masa datang? Kalau emak bapak nggak punya kesadaran dalam agama, apalah arti sebuah maulid? Apa arti sebuah mi'raj? Apalah arti sebuah tabligh? Apa kalau kesadaran kita hilang dalam kehidupan keseharian? Wadah masjid, alhamdulillah, berkah warga masyarakat Sambung Sawah dan lainnya yang telah menanamkan amal jariahnya, menjadikan ini wadah yang tepat buat kita didik anak-anak kita melalui ajaran agama. Ada majlis taklim, ada ajaran Allah Ta'ala, ajaran Rasulullah SAW. Dari sini kita bentuk anak. Doain sambil berjalan, terutama alif bata, paling wajib buat anak kita alif bata. Bisa ada mengerti? Kalau itu bisa Anda sadari dan itu Anda cepat sadari dan Anda laksanakan, baru nampak nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan anak di masa datang. Modalnya itu doang. Jangan ngerti? Mau jadi orang kaya jauh panggang dari api, paling dapat gitu-gitu doang. Tapi neraka menanti. Tapi kalau anak-anak kita tanamkan kesadaran dalam agama, mak bapaknya menyadari agama demikian penting dalam kehidupan kedepannya, Rai yang belajar biar pinter, yang ngaji biar niat baik. Ya, 15-25 tahun ke depan, Anda yang memimpin saudara Anda sendiri dalam urusan keagamaan, bukan orang lain. Bisa ada mengerti? Apakah Anda menyadari hanya lingkungan kita, Kampung Sawah, Kampung Busro, Kampung Pulau yang masih berbau agamanya? Ingat ya, hanya 3, Kampung Pulau, Kampung Sawah, wilayah Busro yang masih berbau agama, yang masih memperlihatkan sinar Islami, masih ada. Tapi kampung lain nggak punya sebagaimana kita. Kampung lain, contoh masjid lain bikin coba, nggak bisa sebanyak ini lagi perempuan. Paham kan omongan? Cari kampung lain bikin mi'raj, bikin maulid kayak kita, mustahil bisa sebagaimana kita rayakan pada malam hari dengan jumlah besar yang ada lagi dan perempuan. Kenapa seperti itu? Karena dalam keseharian nggak ada guru agama yang mau menuntun saudaranya seagama.
semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi kampung sawah, kampung pulau, lingkungan Busro masih ada guru-guru agama mau nuntun kita pelan-pelan. Paham gak? Coba berpikir sejenak dan menyimak sejenak, sesaat memperhatikan keadaan di lingkungan di luar wilayah kita. Di luar wilayah kita hancur. Paham gak? Gitar najis, membawa malapetaka hidup. Tapi kan kampung pulau, kampung sawah, kampung Busro kagak ada gitu-gituan. Kenapa? Pertama, saya masih selalu mengingatkan. Kedua, lingkungan masih selalu mengingatkan. Ketiga, kalau pemuda, remaja, RT RW masih mau memberitahu jangan gitar sumber laknat, gitar sumber maksiat, gitar sumber petaka tidak boleh ada di kampung-kampung kita. Kalau mau ada ya main lo di rel kereta api jam di sini, berbuat lebih gebukin lo, mesti begitu. Baru anak-anak kita selamat. Nggak ada judi, nggak ada miras, nggak ada narkoba, kagak ada gitar-gitar yang laknat, nggak ada. Hanya kampung-kampung kita yang bisa begitu. Kampung lain ancur-ancur, nggak pandang masjid, nggak pandang musola, gitar berjalan. Nggak lama ada narkoba yang disisipkan. Jadi mudah-mudahan keberkahan maulid yang diadakan oleh panitia dan bantuan semua siapapun dia yang menjadikan acara ini tetap berjalan ke macam harapan. Harapan saya coba kembalikan ingatan kita, sayangi anak-anak kita laki dan atau perempuan biar bisa belajar alif ba ta dikit-dikit. Kenapa saya tekankan semacam itu? Dengan alif ba ta anak Anda bisa baca juz amma. Dengan bisa baca juz amma, nggak usah tajwid belakangan. Allah sok tajwid, lidah lo jelek-jelek. Yang kayak tajwid, yang penting panjang pendek bener, tasydidnya bener. Yang kayak tajwid, mami Allah tai wadeh. Jangan lidah lo jelek-jelek, yang kayak tajwid. Panjang pendeknya dulu biar benar, tasydidnya dulu biar benar, hurufnya dulu biar tepat. Biar anak itu bisa baca. Dari situ, kalau ada kesulitan dalam kehidupan, ada doa-doa yang Allahu Akbar. Kita hidup nggak bisa berjalan dengan ilmu dan kesehatan maupun badan dengan apa yang kita dapatkan. Tapi berkah agama kita bisa mengupayakan yang kita inginkan dengan doa-doa. Doa itu tertulis dalam bahasa Arab. Ntar guru yang kasih tahu. Tuh. Kalau guru nggak punya datang sama saya tolongin nih baca. Tapi kan nggak bisa baca. Kan nggak ada doa pakai bahasa Indonesia kan nggak sempurna. Lihat guru kita. Lihat guru kita. Lihat guru kita. Oh, Mbak, apa bedanya guru kita dengan Gajah Lampung? Yang saya bingung nih guru, memang sebelum jadi mubalik, beliau pernah cerita sama anak, pernah ikut perlombaan. Tuh, perlombaan lempar itu, lempar tebing, blang. Lalu sering nonton LP Sukaisi lagi. Jadi lemparannya tepat begitu. Dia ngomong sama anak, Bib, anak 6 tahun Bib melatih tangan plak. Ya, luar biasa. Beliau ngomong sama anak, Bib, anak baru pulang dari Jambi, Bib. Jam 8 Anda baru sampai. Ingat janji sama antum nih di Masjid Mandaya. Dicari di kamus Mandaya artinya apa? Mandaya tempat orang susah kumpul. Namun kamus pengarangnya orang Bojonggede. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waladdallin. Kepada Ibu Santi hari Minggu tolong datang ke Al-Busro ya, Ibu Santi ya, yang mencalonkan diri dari anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 6 nomor 6 hari Minggu ke Al-Busro. Saya kenal lama dengan dengan Ibu Santi kurang lebih 2 tahun. Nggak pernah ada hubungan lagi, biasa orang begitu. Ya, kenal nggak ada hubungan, pas kepengen baru datang. Ibu Santi begitu, sama saya kenal 2 tahun yang lalu. Ya, pas mau nyalon baru nemuin Habib Alwi. Nggak apa-apa deh, mudah-mudahan dia punya anak perawan bagi-bagi saya. Amin. Biasa. Ustaz Enol yakin jemburu lagi. Nggak pantas kong.
Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayuhan nabiy sallallahu barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiy sallallahu barakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiy barakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Pesan dari panitia, jangan ada di antara anda, kaum bapak, kaum ibu, bunda remaja, laki perempuan yang meninggalkan tempat sebelum mencicipi santapan jasmani. Kalau nggak kebagian, besok Jumat, habis Jumat bikin lagi. Kalau ada yang nggak kebagian nasi kebuli, kata panitia, Ustaz tolong kasih tahu habis Jumat maulid lagi. Kata Haji Basim, habis modal gua dong. Tumben Haji Basim, mana nggak ada Haji Basim? Haji Basim tiap minggu umroh, duitnya dari mana tuh orang tuh? Kebanyakan makan sawo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC mana MC?